Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan memasuki tema keempat, yaitu teori-teori dasar pembelajaran bahasa dan hubungannya dengan keterampilan belajar bahasa Arab. Teori dasar merupakan fondasi dasar dalam proses pembelajaran bahasa agar dalam prosesnya tidak terjadi kesalahan atau berjalan dengan sangat lancar. Nah, apa saja teori dasar pembelajaran bahasa Arab yang harus kita ketahui? Yaitu ada 3. Yang pertama, teori linguistik. Yang kedua, teori psikologis. Dan yang terakhir, teori pedagogik. Yang pertama, teori linguistik. Sesuai dengan namanya, teori ini membahas tentang seluk-beluk bahasa. Dalam teori ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu aliran struktural dan aliran generatif komparatif. Dalam aliran struktural menyatakan bahwa bahasa merupakan ujaran yang kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kemampuan bahasa diperoleh dari kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan, yang dikuatkan dan juga ditunjang dengan penguasaan bahasa dan pengetahuannya. Hal ini telah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Yang ketiga, bahasa mempunyai sistemnya tersendiri, yang mana sistemnya ini sangatlah unik. Yang keempat, bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan diri kalian kepada lawan bicara yang kalian tuju atau sedang berbicara dengan kalian. Yang terakhir, perkembangan bahasa sama dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, semakin zaman berkembang, maka semakin berkembang pula bahasa yang dimiliki oleh suatu negara, daerah, atau yang dimiliki oleh seseorang. Bahasa dari zaman ke zaman telah mengalami perubahan yang signifikan, dikarenakan bahasa mempunyai sifat yang fleksibel, sehingga ia dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang kedua, generatif komparatif. Dalam aliran ini menjelaskan bahwa kemampuan bahasa merupakan proses yang kreatif, sehingga dalam proses ini kalian mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk mengekspresikan diri, terus berpikir kreatif, dan juga berkreasi dalam mengembangkan bahasa ketika kalian sedang berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, pemilihan materi disesuaikan dengan kebutuhan kalian dalam berkomunikasi dan juga penguasaan bahasa. Yang ketiga, kaidah-kaidah bahasa seperti nahwu, sorof, jemiah, mantik, dan lainnya diberikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, teori psikologis. Dalam teori ini menjelaskan tentang bagaimana cara kalian memperoleh dan juga mempelajari bahasa. Dalam hal ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Sehingga dalam teori ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu aliran behaviorisme dan aliran kognitif. Dalam aliran behaviorisme menekankan bahwa peran lingkungan seperti guru dalam mengajarkan pelajarannya, buku, kurikulum, metode, dan lain sebagainya sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran bahasa. Sedangkan kalau kognitif sebaliknya, faktor internal lebih dominan daripada faktor eksternal, yang mana di sini kalian dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran bahasa, dan juga ketika kalian menerima stimulus dari luar, kalian harus menyaringnya sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan juga keperluan yang kalian butuhkan. Yang ketiga, teori pedagogik. Dalam teori ini menjelaskan tentang bagaimana cara seorang guru dalam mengolah pelajarannya, kemudian memahami peserta didik, baik secara psikologis, mental, intelligence, emosional,
dan lain sebagainya, sehingga seorang guru bisa menekankan dan juga menetapkan metode yang sesuai dengan para muridnya, sehingga tujuan akhir dari proses pembelajaran ini dapat tercapai. Nah, apa hubungannya dengan keterampilan belajar bahasa? Bahasa Arab dengan bahasa lainnya dan juga ilmu-ilmu lainnya semuanya sama membutuhkan fondasi dasar dalam proses pembelajarannya agar terrealisasikan dengan lancar. Contohnya dari teori linguistik, kalian dituntut untuk mengetahui kaidah-kaidahnya, sistematikanya, dan juga segala hal seluk-beluk tentang bahasa Arab, contohnya nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Selain itu, kalian juga dituntut agar bisa membiasakannya dan mempraktikannya dalam 4 keterampilan, yaitu dalam hal istima, qiraah, kitabah, dan juga kalam. Yang kedua, dalam teori psikologis, kalian dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran bahasa Arab agar kalian mengerti apa yang disampaikan oleh guru dan juga agar menambahkan wawasan kalian tentang bahasa Arab. Selain itu, dalam hal ini bakat dan juga minat sangat mempengaruhi. Nah, di sini peran guru dibutuhkan untuk mengarahkan dan juga menunjukkan, menempatkan bakat dan minat para peserta didik sesuai dengan bakatnya. Dalam hal ini, seorang guru dituntut agar bisa memberikan pelajaran yang baik dan juga mempunyai kemampuan dalam hal mengajar. Dalam hal ini, seorang guru membutuhkan teori pedagogik untuk mempelajarinya. Nah, begitulah pentingnya ketiga teori tersebut dalam proses keterampilan belajar bahasa Arab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.